Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Oktaviana dengan NIM 2407010025 dari kelas C Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saat kita bicara tentang masa depan Indonesia, kita juga harus bicara tentang kesehatan generasi seterusnya. Sayangnya ada 3 masalah gizi yang masih menjadi tantangan besar di negara kita, yaitu anemia gizi, stunting, dan wasting. Memahami ketiga masalah ini bukan hanya penting untuk kita secara pribadi, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat. Dalam video ini kita akan bedah satu persatu masalah gizi tersebut, mulai dari apa definisinya, apa penyebabnya, dan langkah apa yang bisa kita ambil untuk mencegah serta mengatasinya. Yang pertama adalah anemia gizi. Bayangkan darah kita seperti sebuah armada mobil pengangkut. Tugas utamanya adalah membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh agar kita punya energi untuk bergerak, berpikir, dan beraktivitas. Nah, anemia gizi terjadi ketika armada mobil itu kekurangan bahan bakar utamanya. Bahan bakar ini adalah zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Tanpa bahan bakar yang cukup, mobil-mobil ini tidak bisa diproduksi dengan baik atau bekerja optimal. Akibatnya, oksigen yang sampai ke otot dan otak jadi sedikit, membuat kita merasa lesu, cepat lelah, dan sulit konsentrasi. Jadi, anemia gizi adalah kondisi di mana tubuh kekurangan nutrisi penting yang diperlukan untuk membuat sel darah merah yang sehat. Ini bukan sekedar lemas biasa, tapi masalah yang bisa menghambat tumbuh kembang dan produktivitas. Lalu apa saja penyebab anemia gizi? Penyebab utamanya adalah kurangan asupan nutrisi yang penting. Ada 3 nutrisi utama yang seringkali menjadi penyebabnya. Yang pertama, zat besi. Ini adalah bahan baku utama untuk membuat sel darah merah. Jika kita jarang makan makanan kaya zat besi, tubuh tidak bisa memproduksi mobil pengangkut oksigen dengan baik. Contoh makanan yang kaya zat besi adalah daging merah, hati, bayam, brokoli, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah vitamin B12. Nutrisi ini penting untuk pembentukan sel darah merah yang sehat. Kekurangan vitamin B12 bisa membuat sel darah merah tidak matang sempurna. Contoh makanan yang kaya vitamin B12, daging, telur, susu, dan produk olahan susu lainnya. Yang ketiga adalah asam folat. Sama seperti vitamin B12, asam folat juga krusial dalam proses pembentukan sel darah merah. Contoh makanan yang kaya asam folat, sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam dan kangkung, serta kacang-kacangan dan sereal yang difortifikasi. Selain itu, infeksi seperti cacingan juga bisa menjadi penyebab karena dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Lalu, bagaimana cara mencegah dan mengatasi anemia gizi? Ada 2 langkah utama yang bisa kita lakukan, yaitu pencegahan dan tata laksana. Pencegahan adalah tindakan yang kita lakukan sebelum anemia terjadi. Caranya sangat sederhana. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Pastikan piring kita diisi dengan sumber zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Yang kedua, pentingnya edukasi gizi, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa membuat pilihan makanan yang lebih baik. Sementara itu, tata laksana adalah cara untuk mengobati anemia yang sudah terjadi ini biasanya memerlukan bantuan profesional. Seperti yang pertama, suplementasi, di mana dokter atau ahli gizi mungkin akan merekomendasikan suplemen zat besi atau vitamin lainnya sesuai dengan tingkat keparahan anemia. Yang kedua, penanganan penyebab utama. Jika anemia disebabkan oleh infeksi seperti cacingan, maka infeksi tersebut harus diobati terlebih dahulu agar penyerapan nutrisi bisa kembali normal. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa memastikan tubuh mendapatkan bahan bakar yang cukup untuk tetap kuat dan berenergi. Selanjutnya, mari kita bahas masalah gizi kronis yang sangat serius di Indonesia, yaitu stunting. Jika anemia gizi adalah masalah bahan bakar yang kurang, maka stunting adalah masalah bangun yang tidak tumbuh optimal. Stunting didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh kronis pada anak.
Ciri utamanya sangat jelas, yaitu tinggi badan anak jauh di bawah standar rata-rata anak seusianya. Kondisi ini bukan hanya tentang postur tubuh yang pendek, tetapi juga merupakan indikasi bahwa otak dan organ penting lainnya tidak berkembang dengan baik akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan. Lalu, apa yang menyebabkan anak mengalami stunting? Stunting tidak terjadi dalam semalam. Ada 3 penyebab utama yang saling berkaitan dan bekerja dalam jangka panjang. Yang pertama, gizi buruk kronis. Ini adalah penyebab paling utama. Kekurangan asupan nutrisi terjadi secara terus-menerus, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Nutrisi yang tidak mencukupi ini membuat tubuh tidak punya modal yang cukup untuk tumbuh optimal. Yang kedua, sanitasi buruk. Lingkungan yang tidak bersih, termaksud kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang layak, dapat menyebabkan infeksi berulang pada anak. Infeksi ini membuat anak sering sakit seperti diare, yang akhirnya mengganggu penyerapan nutrisi dari makanan meskipun makanannya sudah cukup. Yang ketiga, pola asuh yang kurang tepat. Pola asuh di sini mencakup cara pemberian makan yang tidak sesuai, seperti tidak memberikan ASI eksklusif atau empasi yang tidak memenuhi standar gizi. Kurangnya perhatian terhadap kebersihan diri anak juga termaksud dalam faktor ini. Ketiga faktor ini jika tidak diatasi akan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus dan berujung pada stunting. Lalu bagaimana kita bisa mencegah dan mengatasi stunting? Kunci utamanya ada pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu periode dari saat anak masih dalam kandungan hingga usianya 2 tahun. Ini adalah masa emas di mana otak dan tubuh anak tumbuh paling pesat. Pencegahan stunting berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama adalah pemberian gizi seimbang, yaitu ASI eksklusif, berikan ASI saja selama 6 bulan pertama kehidupan. Yang kedua, empasi bergizi. Setelah 6 bulan, berikan makanan pendamping ASI yang kaya nutrisi dan bervariasi. Yang kedua, perbaikan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Pastikan anak dan keluarga memiliki akses ke air bersih dan jamban yang layak. Lingkungan yang bersih mengurangi resiko anak terkena infeksi yang dapat mengganggu penyerapan gizi. Yang ketiga, pemantauan tumbuh kembang. Rutin membawa anak ke fasilitas kesehatan seperti posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan. Dengan pemantauan rutin, kita bisa mendeteksi tanda-tanda stunting sejak dini dan mengambil tindakan cepat. Dengan fokus pada 1000 HPK dan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa melindungi anak-anak dari ancaman stunting dan memastikan mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Terakhir, kita akan membahas wasting yang sering disebut juga sebagai gizi kurang akut. Wasting adalah kondisi berat badan anak yang sangat rendah untuk tinggi badannya. Anak yang mengalami wasting terlihat sangat kurus, tulang rusuknya menonjol dan ototnya mengecil. Apa saja yang menjadi penyebab wasting? Wasting disebabkan oleh kekurangan gizi yang terjadi dalam waktu yang singkat dan parah. Ada 2 penyebab utama. Yang pertama adalah asupan makanan yang kurang parah. Ini terjadi ketika anak tidak mendapatkan cukup kalori, protein, dan nutrisi lain dalam waktu yang singkat, misalnya saat terjadi kelaparan akibat bencana alam, krisis ekonomi, atau bahkan karena pola makan yang tidak tepat dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, penyakit akut. Penyakit seperti diare berat, muntah-muntah, atau infeksi lainnya dapat menyebabkan anak kehilangan banyak cairan dan nutrisi secara tepat. Penyakit ini juga membuat anak kehilangan nafsu makan, sehingga memperburuk kondisi kekurangan gizi. Jadi wasting adalah kondisi darurat yang membutuhkan penanganan medis segera karena jika tidak diatasi, tubuh anak akan sangat lemah dan rentan terhadap komplikasi serius. Karena wasting adalah kondisi darurat, penanganannya harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Tata laksana wasting berfokus pada 2 hal utama. Yang pertama adalah pemberian makanan tambahan. Anak yang mengalami wasting harus segera diberikan asupan makanan yang kaya energi dan protein. Makanan ini biasanya dalam bentuk formula terapeutik
khusus yang bisa mengembalikan berat badan anak dengan cepat dan aman. Yang kedua, penanganan penyakit penyerta. Penting juga untuk mengobati penyakit yang mungkin menjadi penyebab wasting seperti diare atau infeksi. Jika penyakitnya tidak diobati, kondisi wasting akan terus berulang. Sementara itu, pencegahan wasting bisa dilakukan dengan memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup setiap hari, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika ia mengalami sakit yang menyebabkan hilangnya nafsu makan atau berat badan. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali 3 masalah gizi yang telah kita bahas. Anemia gizi adalah kondisi kekurangan nutrisi yang membuat tubuh lemas. Stunting adalah masalah gagal tumbuh kronis yang berdampak pada tinggi badan dan perkembangan otak anak. Sementara itu, wasting adalah kondisi gizi kurang akut yang membuat anak sangat kurus dan rentan sakit. Ketiganya mungkin berbeda, tetapi mereka sama-sama menunjukkan bahwa kesehatan dan gizi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengatasi masalah ini membutuhkan perhatian serius dari kita semua, dimulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Dengan gizi yang baik, kita bisa membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Jadi, mari kita mulai berperan aktif, mulailah dari diri sendiri, dari keluarga kita. Pastikan kita dan orang-orang di sekitar kita mendapatkan gizi yang seimbang. Satu langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar bagi generasi mendatang. Karena generasi yang sehat adalah kunci untuk masa depan Indonesia yang baik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi tentang anemia gizi, stunting, dan fasting bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan berprestasi.